Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya mu'allim Ibrahim 'allimna wa ya mufahhim Sulaiman fahimna. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pagi ini kita bisa jumpa lagi di masjid ini. Semoga pagi ini saudara-saudara kita yang sakit diberi kesembuhan oleh Allah, yang sedang dihadapkan masalah hidup mudah-mudahan diberi jalan keluar yang terbaik, yang hendak bepergian membahagiakan keluarganya diberi kelancaran, berangkat selamat, pulang sehat. Bapak Ibu sekalian yang saya sayangi, kita bersyukur Pak punya tempat yang nyaman. Tidak semua orang Pak punya masjid senyaman yang Bapak punya. Ini paket komplit Pak. Saya pagi masuk harum, karpetnya kering, nggak lembab, toilet bersih, lampu nyala terang, nggak ada yang mati, sound system enak, imamnya Masya Allah luar biasa. Ada masjid yang bangunannya bagus tapi lampunya banyak yang mati. Ini cakep, karpetnya nyaman. Terima kasih Pak. Tugas kita adalah mengisinya dengan kebaikan. Bapak Ibu pernah dengar doa yang diajarkan Rasulullah SAW? Bunyi doanya, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani ma kanatil wafatu khairan li. Pernah dengar betul Pak? Kita baca bareng-bareng ya Pak Bapak Ibu. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani ma kanatil wafatu khairan li. Sekarang artinya Pak, Allahumma wahai Allah, tawaffani, ahyini, hidupkan aku, beri aku kesempatan hidup lebih panjang, tambah umur. Maka natil hayatu khairan, jika memang dengan bertambahnya usia itu menjadikan kita tambah baik, tambah sabar jadi suami, tambah sayang kepada pasangan dan anak, tambah semangat bekerja, tambah rajin ibadah. Wa tawaffani maka natil wafatu khairan li, dan wafatkan aku ya Allah jika ternyata tahun baru Muharram yang akan datang ini tidak menjadikan saya lebih baik. Serem ya Pak? Iya lah Pak, diamini nama betul Pak. Bapak tidak bisa nyabut, sudah didoakan tadi Bapak sudah bunyi. Sudah kaduk. Jadi kalau orang dalam bulan Muharram itu sering diperingati dengan kemeriahan, kenyamanan, tapi mohon maaf ya Pak, pagi ini kita bicara soal kematian, Bapak ya. Lanjut apa tadi Pak? Lanjut. Bapak udah kadang berdoa, kita ikuti konsekuensinya. Supaya kita mempersiapkan kematian itu dengan baik, tidak kaget gitu Pak ya, tidak kaget. Dan bicara soal kematian itu bukan sesuatu yang tabu, penting Pak.
harus disiapkan. Mengapa mempersiapkan itu penting? Bapak mungkin punya pengalaman hidup lebih banyak dari saya, tapi yang saya jumpai tidak sedikit keluarga itu yang jadi ribut, kakak dan adik, saudara dan sepupu, karena tidak dipersiapkan, sehingga ketika salah satu di antara kita mati ribut soal warisan. Karena kita mikirnya gampang nanti diurus belakangan saja, gampang diurus belakangan saja. Tapi itu meninggalkan masalah. Akhirnya buat apa kita numpuk harta sedemikian banyak, pada akhirnya mati tinggal masalah. Berapa banyak keluarga itu yang semula tampak rukun, tapi ternyata setelah salah satu anggota keluarganya itu meninggal, atau sosok yang disegani meninggal, itu kocar-kacir, Pak. Mengapa? Karena semasa hidup tidak dipersiapkan. Nih mas, sampean harus sayang sama adiknya ya nak. Adik, harus hormat nak sama mas sama. Kasih contoh yang baik, dipersiapkan, ditantang. Jadi penting ya Bapak Ibu untuk bicara soal kematian dengan pasangan, dengan anak, supaya tidak kaget. Anak-anak kita juga harus diajari hebat mandiri. Sama suatu saat Bapak Ibu ini tidak hidup terus, nak. Sama harus siap, sama harus kuat. Saya jalan-jalan sama istri 2 minggu lalu, saya bilang nanti kalau saya mati jangan pasang teror di rumah ya, saya nggak mau. Saya tidak tahu apa yang terjadi di hari itu, bisa jadi tetangga saya butuh ambulan atau pemadam kebakaran yang butuh cepat. Saya sudah mati, begitu susah orang, begitu susah tetangga. Saya tidak mau pasang teror. Nyaman untuk kita tapi bahaya untuk yang lain. Mohon maaf ya Bapak Ibu, ini materi sangat subjektif. Jika ada perbedaan, saya mohon izinkan saya berbeda. Jadi mari kita bicarakan kematian, persiapan itu supaya orang nggak kaget. Saya sering bicara sama istri, nanti kalau saya mati segera diwaris harta yang ada. Jangan sampai nunggu lama 7 hari, segera waris. Istri saya nanya, lo emang ada mas? Oh iya kawan, nggak ada. Saya hanya punya rumah sama mobil tua ini. Ya udah kalau nggak ada ya tambah enak. Tapi saya pesen itu supermarket yang di Jalan Ayani itu jangan dijual. SPBU yang di Manuan itu mohon jangan dijual. Karena bukan punya saya, punya Pak Haji siapa ini. Mudah-mudahan kita bisa bicara soal kematian dengan suasana yang menyenangkan, Pak. Yang nggak tabu itu, Bapak. Nggak ada masalah, Pak. Ya, Pak, siapkan. Harus siapkan kematian. Jadi doanya tadi apa, Pak? Allahumma ahyini makanatil hayatu khairan li wa tawaffani makanatil wafatu khairan. Ya Allah, kalau saya ini tambah usia kok nggak tambah sabar, tambah usia kok nggak tambah loman, tambah usia kok nggak tambah sering pulang, ya disudahi saja ya Allah. Sudahi saja. Tambah usia kok tambah jadi repotnya orang, ya diselesaikan saja. Karena panjang umur itu tidak ditentukan dari seberapa lama orang hidup di dunia, tetapi seberapa besar legasi yang ditinggalkan, warisan yang ditinggalkan. Ulama-ulama besar itu usianya tidak lebih dari tidak lebih dari 65, Ghazali 54, Imam Syafi'i 52. Tapi karyanya monumental, gitu banyak. Nah, kalau kita usia sudah lebih panjang, kita hidup 100 tahun tapi justru jadi beban hidup orang, ya buat apa? Jadi itu konsekuensi dari doa kita.
Dan Bapak Ibu percaya atau tidak, salah satu tanda orang cerdas itu orang yang punya orientasi hidup panjang. Tidak hanya berpikir hari ini, tapi berpikir hidup setelah kematian. Kata Nabi, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da mauti, wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna. Orang yang cerdas itu adalah orang yang difikir itu nanti hidup setelah mati itu seperti apa ya. Wal ajizu, dan orang yang lemah itu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna. Orang yang mengikuti hawa nafsunya dan dia hanya berangan-angan tentang pemberian Allah. Bapak Ibu sudah menyiapkan apa Pak untuk bekal kematian? Apa Pak yang sudah disiapkan Pak kira-kira? Nulis-nulis surat, sudah dibagi hartanya? Belum ada Pak ya? Mudah-mudahan sepulang ini Pak, insya Allah. Apakah boleh orang meminta mati di tengah kesulitan hidup? Atau ya Allah, hidup kok susah ya Allah, semuanya serba mahal itu, kasih mati aja saya ya Allah. Boleh enggak Pak? Boleh enggak orang, ya Allah saya sebentar lagi mengunjungi tanah haram, bulan depan wafatkan saya di depan Ka'bah atau di depan Raudhah ya Allah. Raudhah ya Allah, bukan yang jual parfum depan Madinah, bukan, Raudhah ya Allah. Boleh enggak Pak? Asal betul Pak. Kenapa? Bapak kok ragu? Boleh enggak Bu? Saya ulang Bu ya. Boleh enggak orang minta doa, ya Allah saya kalau bisa diambil nyawa saya 29 bulan X, karena itu pas saya dapat arisan ya Allah. Amin. Hari Sabtu, weekend, pasti banyak yang takziah saya. Boleh enggak? Minta mati di Ka'bah di Madinah boleh enggak? Tidak boleh Bapak. Memohon kematian itu tidak boleh. Bapak mau sesakit apapun tidak boleh minta mati. Seberat apapun tidak boleh minta mati. Ya Allah pusing saya ya Allah, di kantor diomeli, pulang baru buka pintu diceramahi, masuk masjid ceramah lagi, pusing saya ya Allah, udah wafatkan saya. Karena gimana? Tidak boleh Bapak Ibu minta mati. Yang boleh itu kata Nabi ini Bu ya, saya bacakan hadisnya saja. La yatamannayanna ahadun minkumul mauta lidurrin nazalabi. Tidak boleh orang itu berangan-angan untuk mati karena musibah yang menimpa. Sesulit apapun hidup, jangan pernah minta mati. Fa in kana la budda mutamanniyan lil mauti falyakun. Kalau memang orang itu kepengin mati cepat, ya, maka yang hanya diperbolehkan falyakul, kata Nabi, berdoalah ini tadi. Allahumma ahyini makanatil hayatu khairun. Ya Allah, saya tidak minta mati hari ini ya Allah, tapi kalau memang kehidupan saya bertambah tahun itu tambah bagus, kesembuhan saya ini menjadikan saya lebih baik, ya beri saya kesempatan hidup ini. Wa tawaffani makanatil wafatu khairun. Tapi jika tidak tambah bagus, tidak tambah baik, disudahi saja ya Allah. Gitu Bu ya, jangan pernah sekali-sekali minta mati. Karena kita nggak pernah tahu mati itu kapan. Atau ada yang tahu Bapak Ibu? Dapat bocoran mungkin temannya Israel. Tidak ada yang tahu Pak.
Salah satu keuntungan di negara maju itu ketika kita sakit agak parah gitu Pak ya, itu dokter sudah bisa ngitung Bapak umurnya diperkirakan secara medis itu 6 bulan gitu Pak. Diperkirakan secara medis 1 tahun. Dan beberapa kali terjadi Pak. Maka dulu di Amsterdam saya pernah punya teman telepon kesana kesini, semua orang diteleponi kan donaren kan, tumben. Iya, karena hitungan dokter umur saya tidak lebih dari 6 bulan. Dan beberapa kali saya pernah diajak teman datang ke rumahnya orang Suriname, udah sakit gitu, terus ibu-ibu kita doa bersama di situ, mudah-mudahan diberi kesembuhan kalau memang itu yang terbaik. Tapi kalau ya tidak ya mudah-mudahan dicepatkan saja. Saya tanya, kenapa Mas? Dia ini perkiraan dokter tidak lebih dari 3 bulan. Kurang dari 3 bulan beliau wafat. Tapi enak ya Pak ya, kalau kita tahu ini enak Pak ya. Waduh, November. Waduh. Bayar sih utang-utang ini. Minta maaf ke sana sini. Saya pikir di Indonesia juga sama Bapak Ibu. Hanya saja mungkin nggak mentolong ngomong itu, nggak sampai hati. Tapi standar medis seluruh dunia sama. Hanya mungkin kita nggak sampai hati. Ya. Tapi saya pernah bicara dengan dokter yang merawat bapak saya itu. Mungkin beliau nggak sampai hati, tapi saya nanya setelah endoskopi beliau rutin ya 3-4 tahun terakhir ya beliau harus perawatan medis. Setelah operasi saya selalu nanya, dokter, jenengan cerita ke saya apa adanya kondisi bapak saya. Dengan kondisi seperti ini kira-kira masih ada kesempatan untuk diobati atau enggak? Ya beliau cerita. Terus akhirnya ya terakhir kemarin tahun ini sudah bulan lalu beliau cerita ini sudah melebihi hitungan saya kata dokter. Melebihi hitungan saya. Berarti kan beliau punya hitungan sebenarnya. Kondisi seperti ini itu diperkirakan berapa lama? Ya alhamdulillah bagus. Ya. Jadi karena kita tidak tahu maka kita persiapkan sebaik mungkin. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani ma kanatil wafatu khairan li. Karena kita sudah berdoa berarti Bapak Ibu sudah siap dengan segala konsekuensinya. Jadi nanti kalau tiba-tiba Allah melihat Advan ini tambah umur, rezeki tambah kok malah jarang pulang. Duit tambah kok malah tambah pelit gitu. Tambah sehat, tambah sejahtera kok tambah jarang ibadah, ya sudah di off saja. Oke. Bapak ya sama mungkin. Sehingga kadang kematian itu bukan karena Allah itu benci, ya justru karena Allah sayang mungkin Bapak. Ya sudah, daripada kamu berlama-lama hidup dulu. Sudah. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Sebelum saya lanjutkan, sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu. Ada kritik, ada masukan, ada komplain. Belum ada Bu? Monggo. Insyaallah. Oke. Oke. Boleh, kalau ibu minta, ya Allah wafatkan saya dalam keadaan yang baik, husnul khotimah, bisa mengucap la ilaha illallah, tidak sampai jadi repotnya orang, gampang, boleh. Maka Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, nanti kalau saya wafat, matikan saya dalam proses yang indah ya, yang enak gitu, yang nyaman, yang enggak sakit gitu.
yang nggak ngerepoti pasangan hidup saya, nggak ngerepoti anak cucu saya, wafat dalam keadaan yang menyenangkan, boleh. Tapi kalau kualitas kematian seseorang itu kan tidak ditentukan dari bagaimana dia mati di tempat seperti apa, tapi kan ditentukan apakah akhir hidupnya itu bisa mengucap la ilaha illallah atau tidak. Kita mati di atas tempat tidur yang nyaman, yang enak, tapi ternyata di akhir hidup kita tidak bisa sampai mengucap la ilaha illallah. Ya buat apa? Dan sekali lagi ini pilihan Bapak Ibu ya, pilihan. Apa yang saya sampaikan Bapak Ibu tidak perlu setuju, kita boleh berbeda. Usia saya sudah 40 plus. Saya selalu bilang sama istri saya besok nanti kalau sudah pensiun dan anak-anak biar keluar rumah sendiri, hidup sendiri. Saya kepengen hidup di rumah yang kecil, kita jual rumah, hidup di desa. Kalau ada rezeki ya hidup di apartemen, kalau enggak ya saya pengen tinggal di rumah lansia. Saya ingin menyelesaikan hidup saya di sana, biar nggak jadi repotnya orang. Jadi, paling-paling saya mati di situ karena hidup sendiri ya paling tiba-tiba jatuh meninggal, mungkin busuk 2 hari. Bagi saya tidak ada masalah. Yang penting saya pengen mati dalam keadaan la ilaha illallah, tidak jadi repotnya orang. Titik. Tidak jadi repotnya orang. Apa yang saya sampaikan mungkin beda dengan Bapak itu, tapi ini soal pilihan. Tidak nyaman dan apa. Yang penting saya tidak jadi repotnya orang. Jadi itu ya Ibu ya. Ibu boleh minta ya Allah wafatkan saya dalam keadaan yang baik, husnul khotimah, dan tetap dalam keimananmu. Tetap dalam keimananmu. Maka kalau Bapak Ibu datang ke masjid ini jam 4 kurang seperempat, sholat, ya siapa lagi yang kita doakan kalau enggak orang tua, anak, pasangan. Ya Allah, saya titipkan orang tua saya, ya Allah, bahagiakan sisa usianya. Jika nanti Engkau ambil salah satu atau keduanya, ya wafatkan dalam keadaan yang menyenangkan, kematian yang indah. Saya titipkan anak-anak saya, ya Allah, keimanannya saya titipkan kepadamu, kesuksesannya kalau titipkan, keselamatannya saya titipkan kepadamu, dari semua godaan makhlukmu saya titipkan pasrah, ya Allah. Mati dalam keadaan iman. Nyari apa lagi sekarang kita dapat? Gitu ya Bu ya. Yang tidak boleh itu tadi, saya pengen mati ya Allah, nanti Kamis, Jumat, tanggal sekian. Itu. Ada lagi monggo. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kalau melihat berita yang lain-lain ini kan banyak anak muda yang mati Iya. beberapa lagi Tangan. itu fenomenanya seperti apa? Yang kedua kan kebalikan anak muda. Kalau kita sebagai orang tua bapak yang bisa kita sampaikan ke anak-anak ya lebih kuat. Ya, makus dalam pertanyaannya. Apa yang terjadi dengan anak kita itu tidak bisa sepenuhnya disalahkan kepada anak-anak kita. Saya lebih senang. Saya tidak pernah mengajarkan anak sampean harus taat sama orang tua, sampean harus hormat sama orang tua. Mungkin ada yang seperti itu. Ya, diajarkan di awal boleh, tapi kalau dibisikkan terus-menerus anak juga cengah. Yang berusaha saya lakukan hanyalah memantaskan diri sebagai orang tua yang pantas dihormati. Caranya gimana? Ya cari rezeki yang halal, kasih contoh yang baik, hadir ketika mereka susah, bangun malam ketika mereka ujian.
menitipkan keimanan mereka kepada Allah, itu saja Pak. Kita mau titipkan ke siapa sekarang? Kita nggak ikut punya anak, gitu Pak. Kasih contoh yang baik. Saya pikir kalau kita jadi orang tua yang memantaskan diri untuk dihormati, mereka pasti segan loh. Jadi kalau ada orang tidak hormat dengan kita, itu bukan dia yang kurang ajar, bisa jadi kita yang memang nggak pantas dihormati, kan begitu Pak. Kalau pasangan hidup kita itu nggak mau dengar omongan kita, itu bukan dia melawan, tapi bisa jadi kita memang nggak pantas untuk diikuti omongannya, gitu. Ya, jadi apa yang kita bisa lakukan ya itu tadi, mendoakan. Jangan-jangan anak kita kurang baik ya karena kita jarang bangun malam. Kita merasa punya uang terus menyekolahkan anak di sekolah mahal, selesai urusannya. Lupa. Gak sesederhana itu Pak. Gitu. Yang kedua ya mungkin mereka rapuh ya, kata orang sekarang ya, mungkin mereka rapuh, tidak biasa ditempa dengan ketidaknyamanan. Semua turuti. Itu tadi Pak. Kita tidak bisa membesarkan mereka dengan keyakinan umumnya begini ya kita besarkan, tidak bisa ya. Maka minta kepada Allah, ya Allah bimbing saya jadi orang tua yang benar. Saya titipkan ya Allah, ini amanat. Insya Allah Pak ya, kalau kita itu titipkan ke Allah kan dituntun jalan. Saya sering bilang sama anak saya, udah ada ya pertama mulai masuk pesantren, udah mulai remaja kan, susah. Ya saya dudukkan Pak, sampai kenapa kok ayah ibu itu rigid soal agama, sampai punya ruang untuk berbeda dalam hal duniawi, terserah. Mau sampai pakai baju apa, mau milih sekolah di mana, mau hobi apa, itu terserah. Tapi kalau untuk urusan agama, selama sampai tak jadi tanggung jawab orang tua, maka kami punya otoritas penuh untuk menentukan. Mengapa itu penting? Ya karena sampai ini titipan. Ayah ibu ini nanti tidak ditanya anakmu sudah sarjana sekolah gimana, enggak. Akan ditanya kamu perlakukan sebaik apa titipanku ini. Sehingga kami bisa jawab, ya saya sudah berlakukan ini, ikhtiar mentok saya ya Allah, sekolahkan saya, didik saya. Kalau bicara kenyamanan orang tua, nggak nyaman orang tua. Mana ada orang tua yang senang jauh dari anaknya, nggak nyaman. Tapi kan saya nggak boleh egois. Titipan ini nanti akan saya kembalikan dalam keadaan baik dan penuh tanggung jawab. Jadi menurut saya tidak punya kapasitas untuk bicara konsep pendidikan yang muluk-muluk Pak, mohon maaf. Tapi menurut saya, kalau hari ini saya dan Bapak Ibu tidak bangun malam menitipkan anak kita, ya terlalu spekulatif ini. Terlalu spekulatif. Kalau Bapak Ibu titipkan sekolah bisa meleset, dititipkan keamanan bisa meleset, tapi kalau dititipkan Allah pasti benar. Pasti benar. Ngoten Pak. Baik. Nggih, Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Pak? Oh warisan, nggih Pak. Kalau perempuan dan warisan untuk laki-laki dengan bagian. Ya, nggih. Gimana kalau kehendak orang tua memutuskan dibagi rata baik perempuan maupun laki-laki? Nggih, matur nuwun Pak. Waris dalam Islam itu kan ada ilmunya Pak ya. Namanya faraid. Pembagian waris. Saya bukan ahlinya, tapi saya ada teman yang ahli di bidang itu. Kapan-kapan boleh diundang di sini, namanya Ustadz Kholis Majid. Ketentuan dalam Islam itu sudah jelas. Suami dapat berapa, istri dapat berapa, anak dapat berapa. Yang pasti laki dapat lebih banyak. Gitu.
Tapi apakah boleh dibagi waris itu tidak sesuai aturan Islam? Boleh, selama semuanya saling ikhlas ridho an-narodin. Maka yang baik adalah mumpung kita ini masih hidup, jenengan punya kekayaan, monggo dibagi, Pak. Putrane jenengan 11 misalnya, ya didudukkan 11-11. Nah, bapak gak duwe apa-apa wis. Bapak hanya punya motor ini satu, tapi harga 200 juta misalnya. Wis sampean tak bagi, sampean spion tengen, sampean spion kiri, sampean pedale, sampean wis sing ikhlas ya. Ikhlas. Panggilkan notaris, Pak. Iya kan? Panggilkan notaris. Sudah, ini hakmu, tanda tangan semuanya. Saya kepengen mati, nggak beban masalah, hanya bawa badan saja. Semuanya saling ridho. Kok ada yang komplain? Pak, ngapunten Pak, saya kan hidup lebih lama dampingi Bapak, harusnya saya dapat lebih. Ya apa iki sedulur kabeh, dulur sampean njaluk lebih, dikasih pun bener napa? Ya sudah selesai, Pak. Apakah ada yang seperti itu? Ada, Pak. Ada, Pak. Keluarga seperti itu ada, sampean sana. Pun nggih, sedaya seneng nggih, ikhlas ya sudah, tanda tangan notaris. Keluar uang ekstra enggak apa-apa, tapi kan enggak mati bawa masalah. Seneng, Pak. Orang mati itu yang dilihat, yang membuat mereka bahagia itu apa sih? Melihat yang ditinggalkan enggak ribut, gitu aja, Pak. Jadi Pak Haji, ini Superindo yang di sana, di Pak Haji bagi. Jadi itu Bapak Ibu, ya mumpung Bapak Ibu sehat, silakan Pak. Itu lebih bagus, Pak. Tolong yang objek ini jangan diotak-atik. Ini nanti full saya wakafkan. Yang ini sampean, yang ini sampean, tanda tangan waris. Gitu. Nggih Pak Haji nggih. Matur nuwun. Yang lain Pak. Cukup ya, saya lanjut nggih. Apa yang kita bisa lakukan? Apa yang kita bisa persiapkan untuk menghadapi kematian di waktu yang tidak lama ini? Nah, ini penting. Ya kita amalkan apa yang sudah pernah disampaikan penceramah yang ada di mimbar ini. Kalau masjid ini berdiri selama sudah 1 tahun, anggap aja 1 tahun, 12 bulan. Itu artinya ada 4 kali 12, 48 khutbah Jumat dengan tema yang berbeda-beda. Ya sudah, itu Bapak Ibu rangkum, Bapak Ibu amalkan. Kalau tiap minggu ada acara, tambah lagi 4. Wah, udah itu amalkan. Tapi saya kasih clue yang sederhana. Kenapa sih Bapak Ibu? Bapak Ibu harus mempersiapkan kematian. Harus baik sama orang. Karena sejatinya hidup kita itu adalah membangun persaksian hidup. Saya ulang Bu ya. Hidup kita yang singkat ini sejatinya membangun persaksian hidup. Bapak Ibu aktif ke masjid tiap subuh, ya. Ahli sedekah setiap Ramadan, ahli iktikaf setiap Ramadan di 10 hari terakhir. Apakah cukup ibadah sedemikian banyak itu mengantarkan kita ke surga? Belum cukup. Karena dibutuhkan persaksian hidup dari orang-orang yang pernah bersinggungan hidup dengan kita. Suami, bapak, sebulan khatam 2 kali. Sedekahnya Masya Allah, tiap Jumat ngasih makan 100 orang. Nanti ketika menghadap Allah, bapak ditanya, Atfan, selama kamu hidup, apakah kamu jadi suami yang baik untuk pasangan? Yang ditanya siapa Bu? Istrinya yang ditanya. Istri saya ditanya. Ya sudah ya Allah, alhamdulillah ya Allah, saya ajari anak istri saya.
Istri saya ditanya, lalu dia jawab, "Boten ya Allah, ngedabrus." Itu ngedabrus ya Allah. Suami saya itu pelit, Masya Allah. Bapak kenceng banget kalau suami saya itu gampang marah ya Allah. Suami saya itu kalau mancing seminggu lebih nggak pernah tahu urusan dapur, anak ujian, udah itu ngedabrus ya Allah. Dia bukan suami yang baik. Selesai sudah Bu ibadah saya sedemikian banyak itu. Ibu ditanya nanti, ibu ahli sujud, ahli sedekah, menghadap Allah ditanya, "Kamu sudah jadi istri yang baik?" "Sampun ya, saya masak tiap pagi." Yang ditanya siapa Pak? Suami. Nggak ya Allah, dia bukan istri yang baik. Iya masak ya Allah, masak, tidak apa-apa masak. Tapi setelah itu tiktokan, shopee, terus sampai duhur ya Allah. Itu paket tiap hari ya Allah, sehari 3-4 kali datang paket. Dia nggak ngitung zakat ya Allah, itu bohong ya Allah. Selesai sudah Bu. Ya, kita rajin ke masjid, tapi sama tetangga nggak, apa istilahnya orang Jawa, nggak gati, nggak opel, nggak perhatian, ya udah selesai. Apa itu ya Allah, baca Qurannya aja kenceng, tapi saya ada masalah hidup, saya ada ini, ya nggak ada perhatian, saya sakit juga nggak dijenguk. Itu pagi itu sudah nyetel dangdut ya Allah, sampai nanti jam 10 judek saya Allah. Bukan tetangga yang baik. Selesai. Maka hidup itu membangun persaksian hidup. Bapak Ibu punya ART, asisten rumah tangga di rumah, hati-hati Pak. Bisa jadi perlakuan kita ke mereka yang tidak baik itu justru menghapus bacaan Quran yang Bapak Ibu lantunkan tiap malam. Ya Allah, saya itu bukan tuan rumah yang baik ya Allah. Saya bersaksi bagaimana dia memperlakukan saya tidak manusiawi. Maka saya pernah cerita Bu ya, yang saya ketemu ada orang jual nasi kuning di Singaraja. Saya makan sama istri mudik, terus dia tanya, "Bapak rumahnya mana Pak?" "Saya Sidoarjo." "Wah, saya kerja lama Pak di Kedurus. Saya punya tuan rumah baik ya Masya Allah. Kerjaan itu nggak hitung-hitungan, semua anggota keluarganya kerja. Kadang saya dikasih bonus, ada waktu istirahat, ada waktu libur." Itu Pak, jadi pelajaran berharga buat saya. Saya masuk mobil bilang istri, nanti kalau saya punya ART, punya rezeki lebih, saya pengen jadi pemilik rumah seperti yang diceritakan ibu ini. Saya pengen jadi tuan rumah, nanti saya mati dia akan bersaksi bahwa saya pemilik rumah yang baik. Saya kepengen seperti itu. Gitu kan. Yang manusiawi, ada waktu liburnya, ada bonus, makan enak, diperlakukan manusia. Kalau kita punya anak buah sama. Cerita ini mengingatkan tentang persaksian hidup yang diabadikan dalam kitab Riyadhus Shalihin. Jadi di kitab Riyadhus Shalihin itu ada satu bab namanya babu thana'an nasi 'alal mayyit. Babu thana'an nasi 'alal mayyit. Bab tentang pujian terhadap orang yang meninggal, gitu Pak. Suatu ketika Rasul itu bersama para sahabat duduk di pelataran masjid, jadi belajar gitu sama para sahabat. Tiba-tiba ada segerombolan orang mengantar jenazah ke pemakaman. Di antara para sahabat yang hadir itu ada Umar bin Khattab
Para sahabat saat itu mengatakan, Nabi, ini jenazah yang diantarkan ke pemakaman ini jenazahnya orang baik, kata para sahabat. Lalu apa kata Nabi? Wajabat. Gak lama kemudian dialog lagi, diskusi lagi, ada lagi segerombolan orang antar jenazah yang kedua. Lalu di antara sahabat nyeletuk, nah ini kalau yang kedua ini saya tahu perjalanan hidupnya, ini bukan orang baik, Nabi. Lalu Nabi jawab, wajabat. Kata Umar, Nabi 2 kali Nabi mengatakan wajabat, apa maksudnya Nabi? Kata Nabi, hadza atnaitum alaihi khairan fawajabat lahul jannah wa hadza atnaitum alaihi syarran fawajabat lahun nar wa antum syuhada'ullahi fil ardh. Kalian tahu tidak? Wa hadza atnaitum alaihi khairan. Ketika kalian menjadi saksi bahwa jenazah ini jenazahnya orang baik dan aku jawab wajabat, maka Allah mempersiapkan tempatnya di surga. Dan ketika engkau menjadi saksi bahwa jenazah yang meninggal ini bukan jenazahnya orang baik, maka di saat yang sama Allah menyiapkan tempatnya di neraka. Wa antum syuhada'ullahi fil ardh. Dan semua kalian yang hidup ini nanti akan menjadi saksi bagi orang-orang yang meninggal. Istri menjadi saksi suami, anak menjadi saksi orang tuanya, tetangga menjadi saksi tetangganya, bawahan menjadi saksi pimpinannya, pimpinan jadi saksi bawahan. Maka tugas kita adalah menjadi baik dimanapun, karena hidup itu adalah membangun persaksian hidup. Maka dalam kitab sejarah As-Sahabatus Shalihuna ala Firashil Maut, ini kitab bercerita tentang perjalanan kematian para sahabat. Ada namanya di situ Ubadah bin Somit. Ubadah bin Somit itu alim yang luar biasa. Ketika beliau sakit, hanya bisa tidur di atas ranjang. Dia minta ke anak istrinya, tolong tempat tidurku ini taruh ke depan rumah dong. Saya minta kumpulkan orang-orang yang pernah kerja sama bapakmu ini. Tetangga-tetangga kumpul semua kumpulkan. Sudah dikumpulkan. Terus Ubadah bin Somit bercerita, Bapak Ibu sekalian, bisa jadi hari ini adalah hari terakhirku di dunia dan hari pertamaku di akhirat. Saya minta maaf kalau pernah ada salah, kalau ada kurang, silahkan kita selesaikan hari ini. Anak Ubadah bin Somit ngomong, ya Allah, bapakku ini orang baik ya Allah, jangan siksa. Jadi saya bersaksi bahwa bapakku ini orang baik. Saya ini bisa ngerti agama karena bapakku. Karyawannya Ubadah bin Somit yang pernah kerja sama Ubadah bin Somit bersaksi, ya Allah, ini bos saya ini, ya Allah, ini orang baik ini. Saya bersaksi atas kebaikan. Lalu tidak lama Ubadah bin Somit. Mudah-mudahan cerita ini bisa jadi inspirasi bagi kita untuk belajar menjadi suami yang baik, ya Pak ya. Belajar saya sama Bapak, sehingga nanti ketika kita wafat, pasangan kita bersaksi, ya Allah jangan siksa suami saya. Ya. Saya jadi saksi ya Allah. Saya ada kesulitan, beliau hadir. Saya bisa pakai baju bagus ya karena keringat suami saya. Saya semangat ngaji ya karena didukung suami saya. Saya pernah makan enak dibelikan suami saya. Saya bersaksi suami saya orang baik, jangan siksa suami saya. Mudah-mudahan kita belajar dari orang tua yang baik, ya, yang selalu berpikir halal haram di tengah keluarga. Sehingga nanti ketika kita wafat, anak kita bersaksi, jangan siksa bapak saya, ibu saya, ya Allah. Demi Allah, saya ini bisa ngaji, bisa pakai baju layak, bisa makan enak, pernah liburan demi Allah karena keringat bapak ibu saya. Jangan siksa. Ibu juga sama, kita belajar ya jadi tetangga yang baik. Supaya nanti kalau kita mati tetangga kita bersaksi, ya Allah itu tetangga saya baik ya Allah. Gak pernah bikin rusuh, kalau renovasi rumah pamit.
Nggak pernah ngundang tamu sampai puluhan itu sampai macet ganggu tetangga, nggak pernah ya Allah. Pasang sound system kenceng, nggak pernah ya Allah. Saya sakit dia jenguk, demi Allah ya orang baik, jangan siksa ya Allah. Mengapa ini penting? Karena orang-orang yang pernah bersinggungan hidup dengan kita nanti itu yang akan jadi saksi kita di akhirat. Kalau Bapak Ibu masih punya orang tua, maka bahagiakan mereka di sisa usianya, karena mereka yang akan jadi saksi apakah kita anak yang baik atau tidak. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Saya akan senang sekali jika Bapak Ibu berkenan beri kritik, saran, masukan, komplain mungkin, silakan. Monggo Bapak Ibu. Masih lama makannya belum datang rawon. Monggo Pak Haji. Disaksikan oleh banyak orang di Sulawesi, orang itu menjadikan kita itu orang satu sisi tadi dengan cerita ini di masa tua itu seakan-akan perubahan. Iya. Itu kan konsepnya kan mesti nanti orang muda ya, kalau masih kerja ya. Pada kita itu kan harus Iya. Bermanfaat kepada orang lain dan merepotkan orang lain itu kan tidak selalu berbanding lurus, ya Pak. Benar Pak? Apakah orang yang memberi manfaat kepada orang lain itu selalu banyak berinteraksi dengan orang lain? Ada orang yang hanya berinteraksi dengan orang lain itu seperlunya saja. Kalau kerja bakti saya pasti datang Pak di kampung, misalnya Pak ya. Kalau ada kerja bakti orang repot pasti ikut gitu. Dan kita pasti ambil beban yang paling berat. Bukan hanya kerja bakti terus di pojokan cangkruk nyemil makan kopi pakai baju olahraga buyar enggak. Hadir kita Pak, fisiknya hadir, jiwanya hadir, dan ambil beban kerja yang berat. Selesai kerja bakti, ya ngobrol seperlunya. Tapi ketika pembicaraan itu sudah nyangkut ngerasani sana sini, ya sudah pulang. Nah. Jadi menurut saya Pak Ngapunten, bermanfaat dengan orang lain dan merepotkan orang lain itu tidak berbanding lurus. Ada orang yang tidak banyak merepotkan orang lain, tapi nilai bermanfaatnya itu banyak. Bapak mungkin bukan orang yang kaya raya ahli sedekah, tapi Bapak cukup punya kredibilitas, dipercaya oleh mitra rekan kerja Bapak dimanapun dia berada di seluruh dunia. Sehingga ada teman Bapak yang ada di Eropa, di Amerika selalu bilang, Mas, saya ini ada uang zakat 2.000 euro. Saya nggak tahu saya harus kasih kemana, karena saya percaya ke sampean, saya pasrahkan sampean yang ngatur. Saya punya uang $1.000, saya nggak tahu harus dikemanakan, saya nggak tahu Indonesia, saya percayakan sampean yang ngatur. Jadi menurut saya Pak Haji, merepotkan orang dengan nilai kebermanfaat hidup tidak selalu berbanding lurus. Kita maunya sedikit merepotkan orang tapi kebermanfaatannya gitu Pak ya. Saya pikir itu soal pilihan hidup. Tapi kalau ada yang berpikir ya, saya ingin bersosialisasi, yang betul nopo-nopo, selama Bapak bisa menjamin bahwa dengan berbanyak bersosialisasi itu menjadikan kita lebih baik, masalah. Wah, selesai. Save by the bell. Itu aja ya. Saya pikir itu. Kita maunya itu. Matur nuwun, Pak Haji. Saya diterami ya Pak Haji. Terima kasih. Yang lain? Ada orang tua itu yang nggak mau jadi repotnya orang, sama sekali nggak mau jadi repotnya orang, bahkan ke anak-anaknya.
Nggih. Yang dipikir itu hanya sing penting aku masak banyak, anak-anakku seneng, mantuku seneng, cucuku seneng, selesai. Tapi kalau ditanya, ibu ngersakake napa, Bu? Wis asik boleh omahe. Jadi ibu saya itu kalau saya tanya jenengan ngersakake napa, ngoten wis gak usah. Kayak mertua sampean nek bojo sampean. Mboten saestu napa kados lintune kok tembung ditawari gangge enggak misalnya pun saya setuju dengan itu. Tapi kalau kita sudah ngomong kersane buka rezekine dalem Bu. Jenengan apa wis sampeyan tukokno wajan nek. Wajan ya sih. Semakin kita tidak berpikir merepotkan orang, semakin kita berpikir memberi, semakin orang itu kadang berpikir memberi kita kadang ya Pak ya. Meskipun itu tidak bisa diharapkan. Semakin kita tidak menuntut anak, kadang semakin anak itu sayang sama kita. Baik, ada lagi? Iya, Ibu. Nggih. Pokoknya mas nggak ada yang ketemu. Nah, ketika beliau wafat, kan kita sebagai tetangga nggak mungkin memberi kesaksian yang buruk. Iya. Pasti kan tahu ini baik-baik. Iya. Apakah itu sudah kita bisa beliau? Nggih. Saya lanjut. Ada lagi Bu? Sampun. Saya jawab pertanyaan Bapak tadi. Sepertinya jawaban saya juga tidak menyinggung, tidak menjawab sepenuhnya pertanyaan Bapak. Pak, kita kan kalau ada kematian di kampung, Bapak Ibu nyaksi ini nggih, yang ini yang saya nggih, gitu Pak ya. Ya. Lalu Bapak bertanya, tapi yang nyolati itu banyak Pak. Ya kan kalau orang datang nyolati orang itu kan tidak secara otomatis itu menjadi bukti bahwa orang baik. Itu salah satu indikator iya, tapi tidak mutlak. Kalau saya pejabat misalnya Pak, ketua partai misalnya, ramai nggak Pak kalau saya meninggal? Mungkin Pak ya, mungkin ramai. Itu kader-kader di bawah kalau nggak datang itu habis masa depan politik. Ramai karena saya ketua partai. Ramai karena saya penasihat RT. Tapi apakah mereka ramai karena saya orang baik? Belum tentu. Nanti persaksian jujur itu di hadapan Allah itu nggak bisa bohong. Antum syuhada'ullah fil ardh. Ya, karena ada hadis Nabi, ayyuma muslimin syahidalahu arba'atun bi khairin adkhalahullahu al-jannah. Faqulna thalatha qala thalatha. Faqulna wathnani qala wathnani wa lam nas'alhu 'anil wa'id. Kata Nabi, jika ada orang meninggal dunia syahidalahu arba'atun bi khairin, dipersaksikan oleh 4 orang karena kebaikannya, maka Allah akan memasukkan dia di surga. Tentu ini bukan angka yang mutlak. Nah kalau anaknya jenengan 5 udah cukup lah. Enggak, ini hanya ilustrasi bahwa semakin banyak orang yang bersaksi kebaikan kita tulus jujur nanti di persidangan Allah, maka semakin mudah Allah itu menentukan tempatmu di surga atau di neraka. Kalau Bapak Ibu kepengen tahu calon mantunya Bapak Ibu apakah orang baik atau tidak, Bapak Ibu tanya ke orangnya atau tanya ke temannya? Temannya. Ditanya, Mas, sampean kok nggak makan sih Mas? Disuguhi, mboten Bu, saya puasa. Adan pelencing, sampean kenapa Mas? Sampean kok nggak jajan? Enggak, saya pakai uang saya infakkan, saya nggak makan apa-apa. Waduh, bener kata aneh. Tapi apa kita percaya begitu saja? Enggak sama sekali kalau saya akan tanya temennya, koncomu ini loman apa pedit? Sholatnya bener apa enggak? Kalau 6 dari 7 orang bersaksi dia orang baik, insya Allah baik. Ini gitu Pak.
Kata orang barat, you are the average of 5 people you spend most of your time with. Kamu itu adalah penilaian terhadap kamu itu rata-rata dari 5 orang yang kamu habiskan waktu bersamanya. Itu mungkin relate dengan hadis ini, Pak ya. Kamu tahu kebaikan orang, persaksian orang yang hidup itu nanti. Mudah-mudahan menjawab ibu ya Bu. Nanti. Jadi ibu kalau dia jangan jawab enggak buyar gitu. Iya gitu. Siapa tahu dengan iya kita itu meringankan dosa almarhum ya enggak ada sebenarnya. Kita enggak bisa kasih uang, kita enggak bisa bantu apa-apa ya, bantu persaksian yang sifatnya sementara itu. Kecuali akan lebih bagus kalau di momen itu kita memaafkan, saya ikhlas ya Allah, saya bersaksi demi Allah sungguh benar kali ini saya memaafkan. Wah itu tambah top excellent. Ada Bu tetangganya di sini yang Ibu ceritakan tadi. Ada lagi Bapak Ibu? Nggih Pak Haji. Salam. Ini perbaikan saya kalau berkaitan dengan pejabat publik juga. Pejabat ini selalu diberi perhatian dengan orang, misalnya masyarakat. Menurut pada masyarakat, dari segi negara mungkin dia bisa semuanya, tapi kebijakan itu menurut orang banyak yang setuju. Jadi orang yang ditanya gimana, pasti tidak baik. Karena dia belum bisa saya gitu. Tapi sisi yang lain, dia melakukan cara menyambut kebijakan negara. Jadi gimana itu? Matur nuwun Pak Haji. Yang namanya pejabat publik tidak akan bisa memuaskan seluruh masyarakat yang ada di bawahnya, mustahil. Nah, kita kata Imam Syafi'i, ridhon nasi ghayatun la tudrak. Kamu jangan pernah bermimpi bisa menyenangkan semua orang, mustahil. Mustahil. Kita punya 10 karyawan, semuanya puas dengan kepemimpinan kita, mustahil. Ya. Nggih. Kenapa Bu? Oh nggih, waduh. Kelamaan apa ini Bu ya? Kita percepat ya Pak. Gak bisa Pak kita memuaskan semua orang, hanya proporsinya saja yang kita bisa hitung. Mungkin Pak ya. Kalau lebih dari 75% orang menyatakan puas, orang menyatakan senang, ya berarti insya Allah valid. Nah, gitu. Tapi kalau lebih banyak yang nggak senang, ya itu yang kebanyakan. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Bapak Ibu kita doakan mudah-mudahan yang sakit segera diberi kesembuhan. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa walidina warhamna kama rabbayana shaghira. Nas'alullaha alladhi ayyashana rabbana 'arsyil 'azim. Allahumma rabban nas mudibal ba's ishyata syafil syafil anta shifa ila shifa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aturan Pak. Sakit apa Pak?